Terus kalau dari desain karakternya, ACB-nya biasa aja, tapi nggak jelek juga sih. Kalau si wanitanya, jadi ini desain versi one shot-nya. Terus ini one shot lainnya dari pengarangnya. Kalian bisa lihat sendiri ya fetishnya dia kayak gimana. Cerita bermula di dalam kereta ketika seorang wanita melihat ada orang yang berlari. Dia kaget pas tahu orang itu berlari menyamai kecepatan kereta. Dan lalu wanita itu diculik. Terus besoknya mayatnya ditemukan udah tanpa bola mata. Seminggu kemudian seorang anak kecil sedang berpergian bersama seorang wanita yang sangat overprotective. Penumpang lain bingung kenapa ada anak kecil naik kereta. Padahal sekarang lagi rawan. Anak kecil itu bilang emang dia mau menyelidiki dan ngehukum si penculik itu. Penumpang itu merasa pernah melihat anak kecil itu. Dan dia ingat dulu pernah ada kasus satu keluarga yang awet muda dibunuh-bunuhin dan tersisa satu anak aja, Asibi Yao. Asibi pun bertemu sama lelaki yang ceweknya diculik tadi. Asibi bertanya apakah orang yang nyulik itu badannya penuh jahitan. Asibi bilang itu manusia buatan. Dan dibuat oleh seorang dokter yang terobsesi ingin membuat manusia sempurna, namun dia selalu gagal. Pada akhirnya dokter itu meninggal setelah selesai membuat manusia buatan ke 100. Tapi sekarang manusia buatan itu mempunyai ide untuk mengambil bagian tubuh manusia asli untuk menjadi manusia asli. Lelaki itu pun masih tidak mau menangkap yang ngebunuh ceweknya. Karena walaupun ketangkap juga nggak bisa ngebuat ceweknya hidup lagi. Terus Asibi nanya apakah dia mau ikut untuk melihat manusia buatan itu. Mereka pergi ke ujung luar gerbong. Terus Asibi ngelukain tangannya sampai berdarah. Dia bilang kalau manusia buatan itu biasanya tertarik sama darah manusia yang lebih superior. Manusia buatan itu beneran datang. Asibi nanya apa dia ngebunuh seorang wanita seminggu yang lalu. Manusia buatan itu bilang dia juga ngambil mata wanita itu. Wanita yang bersama Asibi pun langsung nyerang manusia buatan itu. Dan wanita itu juga punya jahitan di tubuhnya. Asibi bilang tujuan dia nyari semua manusia buatan itu karena dia nggak mau orang-orang bernasib sama kayak keluarganya yang dibunuh semuanya oleh manusia buatan. Keluarga Asibi dibunuh di depan matanya. Asibi bilang ke para manusia buatan itu kalau keluarganya mempunyai tubuh yang awet muda, tapi dia sekarang masih 14 tahun. Saat dia umur 18 itulah saat dimana tubuhnya mencapai puncaknya. Dia mau ngasih tubuhnya yang udah 18 tahun ke salah satu manusia buatan, tapi manusia buatan itu harus ngebunuh semua manusia buatan lainnya. Salah satu manusia buatan langsung ngebunuh manusia buatan yang ada di situ. Dan dia bilang kalau manusia buatan semakin tinggi nomor pembuatannya, semakin kuat juga kekuatannya. Dan wanita itu adalah manusia buatan nomor 100. Dia juga bersedia menjalin kontrak dengan Asibi. Wanita buatan nomor 100 itu nonjok dan ngambil mata wanita yang dibunuh di awal tadi dari si penculik. Lelaki itu sekarang merasa seperti semua penderitaannya hilang seketika. Setelah sampai di tujuan, Asibi dan wanita buatan itu melanjutkan perjalanannya. Dan masih tersisa 82 manusia buatan lagi. Nah, itu chapter 1 dari manga Fabrican 100. Kalau dalam judul asli Jepangnya itu Jinzo Ningen Hyaku. Pas gue buat video ini, manga ini baru terbit seminggu yang lalu. Dan sekarang juga baru ada 2 chapter aja. Gue juga udah baca 2 chapter itu. Dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari komik Fabrican 100. Ini lumayan menarik sih, tapi ada beberapa hal yang gue takutin ya. Maksudnya bukan berarti ini hal yang negatif, tapi gue takut ada potensi malah ngebuat ceritanya jadi jelek buat kedepannya. Pertama itu dari fakta bahwa semakin tinggi nomor pembuatannya, maka semakin kuat juga kekuatannya. Dan wanita itu adalah manusia buatan ke 100. Jadi itu kan artinya wanita itu manusia buatan terkuat kan? Nah yang gue takutin kedepannya berantemnya jadi nggak seru gitu, karena dia terlalu kuat. Tapi gue sempat baca chapter 2-nya. Dan emang sih kalau masalah kekuatan yang nomor 100 menang jauh. Tapi buat saat ini solusinya biar tetap menarik itu dimainin di lokasi berantemnya ya. Jadi di chapter 1 lawannya punya kaki yang cepat, lokasi berantemnya di kereta. Chapter 2 lawannya punya kapasitas jantung yang gede, berantemnya di danau. Mungkin kalau chapter seterusnya kombinasi kekuatan manusia buatan dan lokasi berantemnya makin unik-unik bisa jadi tambah menarik ya ceritanya. Sebenarnya sih gue ngerasa ini bukan manga yang bagus banget-banget, tapi gue juga masih penasaran karena ceritanya sendiri masih banyak misterinya. Jadi gue ngerasa manga ini ada potensi makin lama kan semakin bagus. Gue sih lumayan berharap banyak ya sama manga ini, karena dari gambarnya juga gue lumayan suka ya. Walaupun kayaknya bentuk muka karakter dewasanya kayak hampir mirip-mirip. Terus kalau dari desain karakternya, ACB-nya biasa aja, tapi nggak jelek juga sih. Kalau si wanitanya, jadi ini desain versi one shot-nya. Terus ini one shot lainnya dari pengarangnya. Kalian bisa lihat sendiri ya fetishnya dia kayak gimana. Tapi nggak apa-apa juga, ini jadi ciri khas pengarangnya. Pas gue buat video ini, manga ini baru ada 2 chapter aja ya. Dan untungnya langsung keluar resmi di Manga Plus. Gue bacanya di situ. Tapi di situ cuma ada yang bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin. Semoga aja kedepannya ada ya. Segitu aja dari gue untuk First Read Fabrican 100. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.